semua, kita akan mulai ibadah tunas kita di sore hari ini. Untuk itu, kakak persilakan semuanya duduk kembali dan dengan kita berdoa, kita angkat pujian, mari masuk. Ibadah tunas pekabaran Injil. Kami mohon Tuhan berkati ibadah yang akan kami laksanakan di saat ini, agar ibadah ini dapat kami lakukan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di sore ini kita akan bermazmur bagi Tuhan, dan mazmur puji-pujian kita di sore ini terambil dari Mazmur pasal 135 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 135 ayat 1 sampai ayat yang ketiga kita akan baca secara bersama-sama dimulai dari judulnya. 1, 2, 3. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik, bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Untuk mengaminkan hasil pujian kita angkat lagu Mendidih di Hati. Yang terambil dari Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 10. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Di sore ini kami akan membaca berita firman-Mu. Kami mohon Tuhan curahkan Roh Kudus-Mu dalam hati dan pikiran kami, agar firman yang kami baca dapat kami mengerti, dan cerita yang akan kami dengarkan, kami juga dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan membaca secara bersama-sama, dimulai dari judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi kehormatan. Demikianlah firman Tuhan kita di sore ini. Untuk mengaminkan firman Tuhan yang telah kita baca, mari kita angkat pujian bersama. Kubuka Alkitab, lalu kubaca.
orang lain. Tetapi sebelumnya Kak Kagi mau tanya dulu kepada adik-adik, siapa di sini yang bisa hidup tanpa bantuan orang lain? Siapa yang bisa hidup sendiri? Pasti tidak ada. Adik-adik di rumah pasti membutuhkan bantuan dari mama, pasti membutuhkan bantuan dari papa, pasti membutuhkan bantuan dari kakak dan adik. Nah, untuk itulah kenapa manusia tidak bisa hidup sendiri, karena manusia saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Sejak Tuhan menciptakan Adam, Tuhan juga tidak lupa untuk menciptakan Hawa sebagai pendamping hidup dari Adam. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa Adam tidak bisa hidup sendiri. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, karena manusia adalah makhluk sosial. Manusia harus membutuhkan orang lain untuk melangsungkan kehidupan masing-masing. Contohnya saja, jika tidak ada petani yang menanam padi, tidak ada orang yang menanam sayur dan berjualan di pasar, dan juga tidak ada nelayan yang menangkap ikan di laut, maka adik-adik bisa makan enak di rumah. Kan tidak. Karena itu, kita semua dalam dunia ini membutuhkan satu dengan yang lain. Itu kita disebut sebagai makhluk sosial. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh seseorang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang. Di dalam keluarga dan kehidupan bermasyarakat, kita masing-masing mempunyai hak dan kewajiban. Dimulai di dalam keluarga, ada ayah, ada ibu, dan juga ada anak-anak. Ayah adalah kepala keluarga. Untuk itu, ayah berhak dipatuhi oleh seluruh anggota keluarganya, dan ayah berhak untuk dituakan serta dengar pendapat-pendapatnya. Yang kedua adalah ibu. Tugas utama dari seorang ibu adalah mengurus rumah tangga. Untuk itu, ibu berhak untuk mendapatkan nafkah dari ayah, dan ibu berhak untuk dipatuhi oleh anak-anaknya. Yang ketiga adalah anak-anak. Setiap anak mempunyai hak untuk memperoleh makanan yang bergizi, memperoleh pendidikan, perlindungan, serta pemeliharaan dari kedua orang tuanya. Selanjutnya, kewajiban. Apa saja kewajiban yang harus dilakukan setiap anggota keluarga di dalam rumah? Yang pertama, ayah. Ayah mempunyai kewajiban untuk mencari nafkah. Ibu mempunyai kewajiban untuk mengurus rumah tangga. Serta anak-anak mempunyai kewajiban untuk belajar dengan giat serta mematuhi kedua orang tua. Bagaimana dengan hidup kita di dalam masyarakat? Kita dalam masyarakat juga kita memiliki hak dan kewajiban. Hak kita di dalam masyarakat adalah kita berhak memilih dan menjadi ketua RT. Yang kedua, kita berhak untuk tidak diganggu oleh orang lain. Dan yang ketiga, kita berhak untuk dilayani oleh ketua RT. Selanjutnya, apa saja kewajiban kita sebagai anggota masyarakat? Sebagai anggota masyarakat, kita berkewajiban untuk melaksanakan kerja bakti bersama atau menjaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih dan sehat. Dan yang kedua, kita juga berkewajiban untuk menjaga kerukunan hidup antar sesama ataupun antar tetangga bertetangga kita. Nah, adik-adik, demikian materi kita tentang cara hidup bersama. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Roma 12 ayatnya yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kita ulang secara bersama-sama. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Roma 12 ayat 9. Amin. Adik-adik semuanya dipersilahkan berdiri dan kita menyanyikan lagu KAFIH.
kami. Untuk itu semuanya sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, duduk yang manis, lalu mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena kami tadi telah belajar tentang cara hidup bersama di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat kami. Tuhan tolong agar selaku manusia kami dapat saling membantu satu dengan yang lain di dalam hidup dari hari lepas hari kami. Tuhan, di saat ini kami berdoa untuk anak-anak yang sedang beribadah di rumah Tuhan. Tuhan berkati mereka semua. Tuhan jadikan mereka anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran orang tua di rumah, anak-anak yang mau saling mengasihi dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Tuhan berkati mereka agar mereka menjadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan juga berkati orang tua mereka masing-masing, saudara-saudara, oma dan opa. Tuhan berikan semuanya kesehatan yang baik, umur panjang, serta hidup yang kokoh. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bersyukur untuk semua yang telah Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Tuhan berkati kami selaku para pengasuh, agar kami selalu setia dalam melayani Tuhan melalui anak-anak ini. Tuhan, kami di saat ini mau berdoa untuk bencana virus corona yang sedang melanda bangsa dan negara kami. Tuhan, tolong kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengontrol semuanya, kiranya segala sesuatu dapat Tuhan taklukkan dengan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan doa dan permohonan yang kami naikkan kepada Tuhan, kami akan mengakhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan secara bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita di sore ini akan segera selesai. Untuk itu, KKG persilakan semuanya berdiri lalu kita menyanyikan lagu Terang Kristen Kecil. Sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih. Bapak, ibadah kita di sore ini telah selesai. Selamat sore.